yang ulung, saudara. Ya, Tuhan Yesus waktu tertidur, saudara. Ya, kita tahu firman ini sering kita dengar, dan mungkin juga udah sering kita mengerti dan kita memahami, saudara. Tapi kita melihat bagaimana apa yang murid-murid lakukan, saudara. Nah, ketika mereka melihat badai itu, saudara, mereka sebagai nelayan-nelayan yang ulung, mereka belum pernah sepanjang hidup mereka mengalami badai topan yang begitu dahsyat, sehingga mulai mereka melihat dan mulai merasakan bahwa jiwa mereka terancam. Tapi kemudian mereka membangunkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangun, saudara, Tuhan Yesus langsung menghadap badai itu, langsung memarahi murid-murid Yesus. Padahal murid-murid Tuhan Yesus, saudara, mereka sudah diberi kuasa dan otoritas untuk mereka menguasai seluruh keberadaan hidup mereka, saudara. Mereka melihat bagaimana orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, saudara. Bagaimana 5.000 orang dikasih makan, saudara. Tapi ketika mereka mengalami badai topan, Alkitab berkata mereka takut, saudara. Amin. Ketika mereka takut, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Pastinya langsung Tuhan berkata kepada mereka, kamu yang kurang percaya. Kenapa, saudara? Perkataan dari awal Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus bukan berkata, mari kita ke tengah dan ke bawah. Tidak, saudara. Amin. Otoritas kuasa sudah ada pada tangan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mempergunakannya, saudara. Inilah yang melambangkan, saudara, bahwa orang-orang yang dikuasai oleh kehidupan dan orang-orang yang menguasai kehidupan, ada mau pilih yang mana? Takut dan iman kita nggak bisa jalan sama-sama. Ketika kita takut, maka iman kita enggak ada gunanya. Ada itu firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 16, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Dan kata lain, kita pikir hidup kita ini, saudaraku, ini mengenai pribadi kita. Tidak, saudara. Hidup ini berbicara mengenai Yesus yang ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Mestinya murid itu berkata kepada, hai badai, engkau tidak bisa menenggelamkan dan membunuh kami. Kenapa? Karena Tuhan kami berkata, kami bertolak ke seberang. Sekarang ingat, amin. Alkitab berkata, kalau kita mempunyai iman sebiji sesawi, kita bisa berkatakan gunungnya keluar, terdapat laut, dia akan mengikutkan saudara. Dan kata lain Tuhan berkata, kalian bukan mengalami masalah iman, tapi kalian banyak yang tidak percaya, saudara. Amin. Mari kita berdiri. Aku nggak tahu apa yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini. Gunung apa? Masalah apa? Mari bangkit dan mengerti firman Tuhan. Mulai berdiri daripada kita meminta-minta, saudara. Mari gunakan otoritas yang Allah berikan kepada Anda dan saya. Katakan gunung apa yang ada hari ini, saudara, dalam kehidupan Anda. Mulai berita-berita keluar, saudara, dari kehidupan Anda. Mulai pakai otoritas. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, hal yang terjadi juga, saudara, di mana, saudara, ketika Tuhan Yesus bersama murid-murid yang ada di atas gunung, saudara, ketika dia turun dari gunung, ada seorang bapak membawa anaknya yang kerasukan setan. Mereka menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembuhkannya, saudara, untuk mengusir roh jahat itu, saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengusirnya, saudara. Dan kata lain, saudaraku, ya, murid-muridnya datang kepada Tuhan dan berkata, kenapa kamu tidak bisa mengusir roh jahat ini? Nah, ini berbeda terbalik, saudara. Yang pertama, mereka tidak mempergunakan otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan saat ini mereka mempergunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka, tetapi roh jahat itu tidak pergi. Ketika itu Tuhan Yesus langsung
terbalik. Tuhan Yesus tidak berkata seperti ini. Sorry ya, aku meninggalkan kalian terlalu lama. Aku berdoa dengan Bapa. Aku tahu kalian manusia biasa. Kalian tidak mungkin dapat melakukan sesuatu di luar daripada kemampuan kalian. Maafkan saya, bos ini anak itu langsung disembuhkan. Tidak sudah. Langsung Tuhan Yesus marah dan mengaku berkata apa? Kamu kurang percaya dan sesat. Luar biasa. Padahal murid-murid kita tahu, saudaraku, mereka telah diberi kuasa dan otoritas yang saya katakan tadi, saudara. Apa penyebabnya, saudara? Saya buka firman Yesus. Matius 17 ayat 21. Ayat 20 ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata pada sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau tidak mustahil bagi Tuhan, kita percaya bahwa Dia Allah, Dia memiliki segala-galanya. Tapi Dia tidak mustahil bagimu, dan akan bagi Anda dan saya hari ini, saudara. Ada amin? Tidak ada yang mustahil bagimu, saudara. Hal yang tidak mungkin, saudara, hari ini menjadi mungkin, saudara. Kalau Anda dan saya, kita percaya dan mempergunakan otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus langsung berkata, hai kamu yang kurang percaya. Nah, ini saudaraku, saya kemarin berkata, bagaimana cara kita menanggulanginya, saudara? Buatlah iman kita bekerja, saudara. Orang yang percaya, saudara, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayai. Ada men? Saya ambil contoh kemarin seorang yang mengalami perdarahan selama 12 tahun, saudara. Dia berpikir seperti, saya percaya ketika saya jamah jubai daripada Tuhan saya akan sembuh. Apa yang dilakukan, saudara? Dia tidak duduk diam, saudara. Bayangin, saudara, dalam keadaan yang lemah, yang tidak berdaya, saudara, dia begitu menghampiri Yesus, saudara. Anda dan kita tahu orang-orang Timur Tengah badannya bukan seperti saya, kurus, saudara. Seperti Pak Aceh, kurus itu kan, badannya gede-gede, saudara. Tapi dia bersuara itu menjamah. Yang anehnya saya pelajari, saudara. Begitu banyak orang yang menjamah Tuhan Yesus waktu itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus sebagai manusia, waktu itu dia tidak merasakan sesuatu yang keluar dalam diri dia. Tapi yang anehnya, ketika perempuan yang mengalami pendarahan ini, saudara, ketika dia menjamah Tuhan Yesus, ada sesuatu yang keluar dari tubuh dari Tuhan Yesus. Sehingga dia bertanya, siapa yang memegang jubah saya? Mungkin kita pikir, yuk Tuhan Yesus bertanya sesuatu yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Kan dia kan Tuhan, dia tahu segalanya. Waktu itu dia sebagai manusia biasa, kemanusiaan yang tidak tahu siapa yang memegang, saya tidak percaya. Tetapi ada satu aliran kesembuhan yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Ada seorang perempuan, dia percaya dan dia bertindak sesuai yang dia percaya. Petrus ketika dia melihat Tuhan Yesus di tengah laut, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, Tuhan kalau Engkau suruh aku datang kepadamu. Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Petrus langsung keluar kakinya mengangkat. Dia berjalan di atas air. Saya percaya kalau dia sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan, dia akan berjalan menyeberangi danau sampai ke tepian. Tapi masalahnya bukan anugerah yang gagal, tapi iman Petrus yang gagal. Kenapa?
ketika dia mulai melihat keadaan sekelilingnya, saudara, angin kencang, topan segala macam, dia mulai takut sehingga kepercayaannya juga untuk dia jatuh tenggelam, dan Yesus menolongnya. Amin. Saya bersaksi seperti itu. 10 tahun yang lalu, saudara, saya mau bangun rumah. Kenapa? Waktu saya beli rumah itu rumah lama, saudara. Jalan itu airnya kalau banjir sedikit, saya rasa pasti akan masuk rumah, dan belakangnya pernah runtuh, air banjir seluruh rumah, saudara. Nah, ketika itu, saudaraku, jujur, saya tidak punya uang sama sekali, saudara. Tapi saya percaya, nggak punya uang sama sekali. Bahkan saya ada pinjam beberapa ratus juta di bank. Bagaimana saya mau bangun rumah dengan tidak punya uang sama sekali? Singkat cerita, saudara saya bilang, kamu gila. Saya berdoa, setiap saya bikin taruh, setiap berdoa ada anak-anak kita semua itu makan gitu. Ya boleh ikutin dan boleh ikutin juga, saudara. Gila. Tapi ada satu orang gila, dia mau ikut saya sama-sama gila nih, saudara. Itu gembala, saudara. Dan betul. Dibilang nggak apa-apa, jangan khawatir. Biar genteng yang juga kita tutup. Tapi Tuhan nggak pernah membiarkan genteng, saudara. Tapi semuanya beres. Dia bersaksi juga bagaimana Ibu Ina sama Pak Bagus ketika mereka mau membeli rumahnya, hal yang aneh juga terjadi. Kami berdoa di atas puing. Rumah diruntuhkan, bukan berpikir dulu, baru bertindak, ini bertindak dulu, baru berpikir, saudara. Nah, saya bikin IMB, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan IMB jadi, saya akan bangun. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan gagalkan di IMB ini. IMB-nya jadi, saudara. Gila. Ada orang yang mau gila dengan saya, Pak Bagus. Kami berdoa di atas puing, saya tidak. Ya ngumpul rumah semuanya, kami berdoa di atas puing. Tuhan, ini luar biasa. Abang minyak itu, 10 tahun sudah terlewat, dan hari rumahnya biasa. Orang percaya dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia percaya itu. Ada amin. Ini suatu kesaksian, saudaraku, supaya apa? Kalau Anda hari ini yakin dan percaya, umpamanya, saudaraku, Tuhan berkata apa? Ada sesuatu yang mesti kita tabur. Jangan melihat, saudaraku. Kadang-kadang suatu pergumulan, kamu menabur bukan hanya uang, banyak hal yang bisa kita tabur. Hari-hari ini orang butuh Anda, saudaraku. Mungkin hanya untuk mendengar. Seperti ku Atin saksikan juga. Hari-hari ini orang butuh teman untuk ngobrol, untuk bisa mengerti masalah dia, saudaraku. Kalau di Jepang, saya pernah baca satu buku, ada satu organisasi yang spesial untuk menampung orang-orang yang menyampaikan unek-unek, dan ada orang-orang yang hatinya untuk melayani mereka, saudara. Banyak hari-hari orang untuk didengar, saudara. Bukan untuk dimusuhi, tapi dan dihakimi, saudara. Amin. Mari kita bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, hari ini, saudara, ada sambungan lagi. Bukan murid-murid, tetapi Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Dia berdoa kepada seseorang sampai 2 kali, saudara, baru orang ini sembuh. Nah, kita belajar firman Tuhan, saudara. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Saya bacakan, saudara, ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Kita tahu Betsaida ini suatu kota di mana Tuhan pernah mengecam, celakalah engkau Betsaida dan Gorosim, karena orang-orang di sini orang tidak percaya. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta
dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau melihat sesuatu? Tuhan Yesus biasa kalau menyembuh orang, dia nggak pernah menyatakan sudahkah engkau melihat. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ini orang ini belum sembuh total. Mulai melihat ada satu perubahan, tetapi belum jelas. Lihat orang tapi seperti pohon-pohon, saudara. Ya. Yesus meletakkan tangan lagi, tangannya pada orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Nah, ini berbeda. Makanya saya mau teruskan firman Tuhan ini sendiri. Saat ini Tuhan Yesus sendiri, saudara, di Bethsaida ada satu orang buta, saudara, mau disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa orang buta ini keluar dari kampungnya, saudara. Mungkin kita bilang aneh. Ya. Kenapa? Apakah Tuhan Yesus santai, enggak sibuk? Kalau Anda datang kepada saya untuk mendoakan Anda, saya bawa Anda keluar daripada kota, itu enggak mungkin, saudara. Tapi Tuhan yang membawa orang keluar dari kota itu, saudara. Ada apa? Kenapa? Karena ketidakpercayaan dari orang ini, saudaraku. Kenapa? Karena kota ini, saudaraku, sama dengan kota-kota lain. Mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan tukang seorang kayu, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus membawa orang ini keluar dari Mesir, saudara, orang ini sudah keluar daripada Mesir. Nah, kurang keluar daripada kota itu ketidakpercayaan, saudara. Tetapi kota itu, saudaraku, yaitu ketidakpercayaan itu, saudaraku, itu masih ada dalam kehidupan anak muda ini, saudara, pria ini. Sehingga untuk itu Tuhan Yesus sudah dia 2 kali mendoakan orang ini. Belum pernah di dalam Alkitab, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu berdoa atau mengatakan mujizat selama 2 kali mendoakan orang. Hanya ini, saudara. Apa penyebabnya, saudara? Karena ketidakpercayaannya, saudara. Karena dia sudah keluar dari kota ini, tapi kota ini, saudaraku, tidak keluar daripada kehidupan anak muda. Tetap ada ketidakpercayaan. Ini yang menghalangi kuasa kesembuhan Tuhan itu terjadi atas anak pria ini, saudara. Tetapi Tuhan Yesus doa untuk kedua kali dan orang ini sembuh. Dan Tuhan berkata, jangan kembali ke kota itu. Amin. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, saudaraku, itu akan menguasai dia kembali. Sehingga apa? Dan kesembuhan itu bisa hilang. Amin. Ketidakpercayaan. Nah, saya simpulkan, saudara. Ketidakpercayaan, saudara, ada 3 hal yang saya katakan. Yang pertama, saudara, orang itu tidak percaya, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kebenaran. Ini tradisi Kristen yang tradisi, saudara, yang tradisi daripada nenek moyang, yang hanya pikirannya kepada surga. Jenis ketidakpercayaan ini sangat mudah. Kita sampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Ketika dia mengerti kebenaran, dia akan kembali percaya. Dan yang kedua, saudara, orang yang tidak percaya, kenapa? Karena salah dalam
pengertian kebenaran daripada firman Tuhan. Amin. Nah, kita diajarin, saudaraku, bagaimana kita untuk memberi, untuk membayar perpuluhan, saudaraku. Maaf, bukan tindakan yang salah, tapi persepsi dan pola pikir kita yang salah. Kita selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan dengan usaha dan kemampuan kita, saudara. Dikatakan kita mesti ke gereja, kita mesti memberi, saudaraku. Kita mesti melayani sungguh-sungguh. Kita mesti hidup kudu dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Bukan aktivitasnya, tapi pola pikir kita salah dalam pengenalan kita akan kebenaran. Kita sudah melakukan segala sesuatu, saudaraku. Tapi apa yang kita dapati? Kok tidak seperti apa yang kita bayangkan? Saya mengalami bertahun-tahun hal seperti ini, saudara. Saya pikir apa yang saya lakukan itu menentukan berkat Tuhan kepada saya. Sehingga ketika saya tidak mengalami hal yang seperti saya inginkan, seperti yang saya salah mengenai kebenaran, dan doktrin itu ada dalam pikiran saya mulai kecewa dan saya mulai tidak percaya lagi. Hampir saya meninggalkan gereja, hampir saya meninggalkan pelayanan saya, saudara. Kenapa? Saya sudah out untuk Tuhan. Dalam pelayanan saya orang tahu apa yang saya lakukan, saudara. Tapi dalam kehidupan saya pribadi, saya selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Di gereja saya loncat demi tinggi, saya memuji menyembah Tuhan. Keluar dari gereja, saya mengalami tekanan sangat luar biasa. Kenapa? Karena persepsi saya mengenai kebenaran firman Tuhan itu salah, bukan kemampuan kita, saudara. Ketika saya menyadari bahwa Allah itu begitu mengasihi saya, Dia seorang Bapa yang mencintai saya, saudara. Bukan karena saya, bukan karena perbuatan saya, karena kasih-Nya Dia mengasihi saya, saudara. Amin. Saya diberkati hari ini bukan karena apa yang telah saya berikan untuk Tuhan, karena Dia itu baik, maka janji-janjinya digenapi dalam kehidupan saya pribadi, saudara. Orang jenis seperti ini agak sulit, saudara. Betul? Agak sulit. Salah satunya sama dengan yang pertama, kita menyatakan kebenaran daripada firman Tuhan. Biar pikiran orang ini diubahkan seperti saya. Ketika pikiran saya diubahkan, saya mengerti kebenaran bahwa segala sesuatu itu bukan dari kemampuan saya, itu daripada Tuhan. Amin. Dan saya bisa mempercayai sekali apapun masalah, apapun tantangan yang saya hadapi, saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kasih setia Tuhan dan anugerah kebajikan kemurahannya selalu menghiasi kehidupan Anda dan saya sampai hari ini. Amin. Bukan karena pergumulan. Kita tahu di saat kita dalam pergumulan ada Roh Kudus, Roh Allah yang dalam diri kita yang selalu memberi kekuatan, menuntun, memimpin, membangun kita, saudara, untuk kita melihat bahwa betul kita orang-orang dikasih oleh Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan secara alami. Ketidakpercayaan secara alami, saudara. Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dia melayani, saudaraku, seorang anak muda yang kerasukan roh jahat, orang ini jatuh, saudara, mulutnya berbusa, saudara. Mereka melihat, waduh, ini bagaimana ini? Bisa nggak mungkin lari, saudara. Ketika kita panca indera kita menyerah, saudaraku, ketidakpercayaan ini mengalahkan iman daripada kita, saudara. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Jujur, ini ketidakpercayaan alaminya. Ini bukan suatu kejahatan, saudara. Tetapi bagaimana panca indera kita itu lebih menyerah daripada apa yang kita percayai. Amin. Allah mencukupi, memenuhi segala kebutuhanku, menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Tapi nyatanya tanah Abang sepi, saudara. Nah, yang saya lihat, bos semuanya menghentikan kerjaan, saudara. Amin. Yang saya alami, listrik mau bayar, rumah
rumah mau bayar, uang kuliah mau dibayar, saudara. Segala sesuatu, saudara. Amin. Yang saya alami, saudaraku, bos sudah buka gironya jangan dimasukin, saudaraku. Dan giro yang saya sudah buka kepada orang lain, mesti saya tawani juga. Amin. Alkitab berkata, Allah memenuhi kebutuhan kekayaan dan kemuliaan dalam kerja Yesus. Saudara. Ini hal-hal yang membuat, saudaraku, kepercayaan saya runtuh, sehingga ketidakpercayaan itu menguasai iman yang saya miliki hari ini. Nah, ini berhalang. Sering Anda alami, saudara. Amin. Kami dalam Paulus, kami juga sama mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Tapi ketika orang tidak mengalami, saudaraku, kesembuhan atau orang tidak, iblis tidak lari, saudaraku. Nah, kita mulai melihat, saudara. Oh, ini iblis ini garang hebat juga. Saya begini. Sehingga apa? Ketidakpercayaan kita minus. Ketidakpercayaan kita lebih kuat dari apa yang kita percayai. Amanah kita adalah tarik tambang, saudara, sebelah kanan sebelah kiri, percaya dan tidak percaya. Ketika kita melihat dan percaya indera kita, saudara, kita akan tertarik sebelah sini. Amin. Bagaimana kita mengatasi saudara? Ini kepercayaan ini, saudara. Dengan mengetahui kebenaran dan memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana sampai posisi di mana kita hanya percaya saja dan tidak membiarkan ketidakpercayaan itu mempengaruhi kita, saudara. Matius 17 ayat 21. Mari saudara, salah satu saudara untuk mengatasi hal yang seperti ini. Jenis ini dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Banyak orang salah dalam persepsi dan pengenalan akan firman Tuhan. Kemarin kami sharing sama kami dan berkata seperti ini. Dia juga sama dalam pelayanannya untuk mengusir roh jahat. Dibilang ada roh jahat yang pangkatnya lebih tinggi, saudara. Sehingga kita betul-betul, saudaraku, kita mesti mengerti keberadaan kita mesti doa puasa, saudaraku. Kita mesti menjaga kekudusan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela, saudaraku. Untuk apa? Untuk melawan iblis ini, karena iblis ini pangkatnya sudah jenderal. Ini salah pengertian kita akan kebenaran dan firman Tuhan. Padahal Anda dan saya itu ada kuasa otoritas. Saya mau kasih tahu, saudara. Ketika Anda ada di suatu tempat yang ada kuasa kegelapan, dalam jangka waktu beratus meter itu kuasa sudah pergi, saudara. Kenapa? Karena Anda mengandung kekuasaan otoritas sangat, ada kemuliaan Tuhan yang menutupi Anda. Amin. Karena Anda kalau kita ke restoran sepi, saudara. Tapi ketika Anda masuk restoran, Anda duduk, saudara. Wah, tiba-tiba orang-orang datang berduduk. Anda akan kaget. Wow, nah itulah kita. Ketika orang suami istri dia ribut, dia mau bercerai dan bertengkar, ketika hadirat Anda dalam kepala keluarga ini, saudara, itu akan mengubah atmosfer. Anda tahu? Itulah Anda dan saya. Kita membawa kemuliaan Tuhan. Ini yang tidak kita sadari hari ini. Bahkan kita berkata, terlalu kuat itu kuasa kegelapan. Saya masih doa puasa untuk menghadapi ini. No, salah, saudara. Doa puasa, saudara, itu digunakan untuk apa? Untuk menghilangkan ketidakpercayaan yang ada di dalam diri kita. Tuhan berkata, kamu masih berdoa dan berpuasa. Kenapa? Ketika kita berdoa, kita terhubung dengan yang sumber kuasa. Kita terhubung dengan Tuhan, saudara.
Amin. Kita makan dari pokok anggur, kita resapi dari dia, saudara. Sehingga apa, saudara? Ketidakpercayaan kita akan hilang, saudara. Alkitab katakan ketika kita berdoa, saudara, kita melumpuhkan kedagingan kita, saudara, dan kita membangkit manusia batin kita, sehingga daging tidak bisa menguasai roh kita, saudara. Roh kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Amin. Doa dan berpuasa. Terserah kalau Tuhan gerakan Anda untuk Anda berpuasa, umpamanya tidak makan, tidak minum, lakukan. Puasa dan lakukan. Puasa multimedia, lakukan. Media hari-hari ini, saudara. Kalau Tuhan dengan gerakan kita untuk tidak melihat YouTube, saudara, dalam waktu beberapa minggu atau bulan, tidak menonton TV, lakukan, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk mengikis kedagingan. Kedagingan kita lemah. Selalu menguasai roh kita, saudara. Hari-hari ini begitu banyak keadaan dunia hari yang bawa kita untuk apa? Untuk kita menjauh daripada hadirat Tuhan, sehingga kita mengalami ketidakpercayaan dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan telah buktikan orang mati dibangkitkan, tapi murid-murid itu tidak percaya. Kenapa? Karena daging mereka menguasai roh. Ini sulit kita pahami, saudara. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus itu berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar dan kita rasakan, itu telah diberikan kepada kita yang mengasihi Dia. Kita pikir hal-hal yang spektakuler yang kita alami. Umpamanya saya tidak pikir punya mobil, dikasih mobil, rumah dikasih rumah, itu kalau kecil bagi Tuhan. Ketika Anda baca kalimat yang di bawahnya, saudara, Allah itu roh, Dia akan menceritakan rahasia ilahi kepada Anda dan saya. Bukan hanya sebekas secara jasmani, saudara, bahkan bekas secara rohani. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang Anda sudah miliki, kita mengerti. Amin. Kepada orang-orang lain Tuhan menceritakan sebagai satu umpamanya. Tapi kepada Anda dan saya diceritakan rahasia kerajaan Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan kepada Anda dan saya. Tapi banyak kita tidak mengerti hal ini. Kita berkata seperti ini, ya, di gereja ada berbawa, di rumah ada suami istri, saya udah mereka ada, yang urusan rohani mereka aja lah. Alkitab katakan kita diberi untuk kita menikmati apa yang Tuhan berikan sediakan kepada Anda dan saya. Tetapi segala sesuatu kalau itu sudah memuaskan kita, ini yang berbahaya. Artinya kata kita hanya dipuaskan oleh roh Allah yang tinggal dalam kehidupan kita. Tapi kita lebih dipuaskan dengan hobi kita, dengan pekerjaan kita. Amin. Bukan salah, enggak. Kalau sesuatu yang sudah memuaskan kita, selebih daripada Tuhan. Amin. Nah, ini sangat luar biasa. Ketidakpercayaan alami kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat, kita raba, kita pikirkan, kita rasakan, itulah yang kita percaya. Kita lihat hari-hari ini sekeliling kita, bahkan perang, bencana alam di mana-mana, dan perang Israel dengan Palestina, itu bisa merambah kemana-mana. Kita melihat negara-negara lain juga untuk menghentikan ekspor beras. Kita lihat dolar hari ini sudah hampir 16.000. Kita tahun politik, tahun segala sesuatu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa damai sejahteranya diberikan kepada Anda dan saya. Dia menyertai segala sesuatu telah diberikan kepada Anda dan saya. Amin. Apakah Anda percaya dan menerima hal ini? Amin. Saya akhiri dengan Tuhan Yesus.
Kita tahu saudara, ketika Anda baca di Efesus saudara, bahwa Allah telah melakukan segalanya. Kita telah diberkati saudara, kita telah disembuhkan, kita telah mengalami kemakmuran, kita telah memiliki sukacita, damai sejahtera dan hikmat daripada Tuhan. Tapi segala sesuatu itu ada, kita butuh saudara. Tapi itu semuanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana iman kita menarik dan mengambil apa yang ada di dalam mulut kita, sehingga termanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Kadang kita perlu waktu, iman kita perlu waktu saudara, untuk menerima sesuatu yang Allah sediakan bagi kita. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak perlu waktu. Kenapa? Karena Dia telah menyediakan segala-galanya. Hidupnya, kasihnya, hidupnya segala. Dia berikan kepada Anda dan saya. Segala sesuatu apa yang Dia punya diberikan kepada Anda dan saya. Hanya satu, seperti tadi firman Tuhan, kita bangsa yang kudus, imam yang rajani. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar melewati kehidupan Anda dan saya. Sadarkah kita? Amin. Yesus adalah pokok anggur. Kita ada cara menempel. Kita makan nutrisi daripada Tuhan. Kita ketika kita menerima, baru kita bisa menyalurkannya. Kita terima kasihnya, baru kita bisa mengasihi orang lain. Kita memberkati, baru kita bisa memberkati orang lain. Omong kosong kalau kita menerima, kita bisa lakukan segala sesuatu daripada Tuhan. Amin. Dia telah memberi segala sesuatu karakternya, sifat-sifatnya kepada kita sendiri. Untuk apa? Untuk kita menyalurkan Yesus di tengah di mana Tuhan tempatkan pada kita. Untuk menjadi terang dan garam dimanapun Anda berada hari ini. Amin. Jika Anda bisa percaya, kita menerima. Oh, Jesus, thank you Father. Amin. Kita sudah dilepaskan. Kita sudah disembuhkan. Kita telah mengalami kemenangan daripada Tuhan. Amin. Akankah Anda percaya sama kita?